Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Khusus untuk para kepoers, stalkers yang suka usil dengan kehidupan orang lain, yang suka intip-intip hidup orang lain. Yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir untuk Water sign di Pisces ya. Oke, jadi nanti ketika aku bilang Taurus guys, artinya orang yang sedang kamu fokuskan zodiaknya Taurus, sementara zodiak kamu bisa apa saja ya. Kalau nanti aku bilang Pisces, artinya orang yang sedang kamu fokuskan atau yang kamu pengen kepoin zodiaknya Pisces, sementara zodiak kamu bisa apa saja. Kalau kamu mau lihat energi update kamu untuk 1 minggu ke depan, silakan mundur ke readingan sebelumnya. Semalam aku bikin di hari Minggu. Judulnya Urgent Message for the Next 7 Days. Itu untuk mengkepoi diri sendiri ya. Sementara readingan yang ini untuk mengkepoi orang lain. Oke. Akan lebih bagus kalau kamu itu mulai dari moon seseorang guys untuk mencari rahasianya, kemudian dilanjutkan ke rising atau ascendant, itu adalah kamuflasenya, dan kemudian yang terakhir baru ke sun, itu tentang dirinya yang sebenarnya. Jadi untuk melihat seseorang di 1 minggu ke depan untuk mendapatkan gambaran lengkapnya, kemungkinan besar kamu perlu melihat 3 zodiak dalam readingan ini, oke? Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys, jadi nggak semua kepoers akan merasa cocok dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja. Dan ini general reading tentang kehidupan mereka, bisa tentang hal apa saja dalam aspek kehidupan mereka. Kamu akan langsung tahu aja nanti jika memang orang yang sedang aku reading ini adalah orang yang kamu kepoin. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended, karena aku hanya akan ambil 1 kartu saja dalam readingan kepo. Kepo berlama-lama nggak bagus. Silahkan kamu ambil apa yang bermanfaat untukmu saja ya. Oke. Aku akan pakai 2 deck bergantian guys. Supaya clear, ganti elemen akan ganti deck. Ini deck pertama, ini deck kedua. Kita akan pakai deck yang ini untuk memulainya. Ada timestamp di kotak deskripsi, silahkan dicek untuk para jumpers kutu loncat supaya waktu kalian itu lebih hemat guys. Di kotak deskripsi itu ada zodiak dan kemudian ada angka ya. Klik di angkanya, nanti kamu akan langsung diarahkan ke zodiak yang ingin kamu kepoin ya. Oke. Kerja sama kamu sangat dibutuhkan guys, dengan membayangkan wajah ini orang dan menyebutkan namanya di dalam hatimu, dan aku akan terus ingatkan setiap kali aku mau buka kartu untuk masing-masing zodiak nanti. Don't worry about that ya. Tapi jangan keras-keras nyebut namanya, karena barangkali yang di sebelah kamu juga menyebut nama yang sama. Oke, kita langsung mulai saja ya dari Earth sign dulu. Yang pertama ada Taurus. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit. Reading, please bless this reading. Collective. Lagi kepo sama Taurus. Halo Taurus. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Aries, Leo, dan Sagittarius yang paling banyak kepo sama Taurus. Aku lihat guys, Taurus ini kayak sedang menunda-nunda sesuatu, buying time. Ada yang kamu tunggu dari Taurus ini guys, entah itu ucapan, omongan, atau kamu nunggu chat dia datang, atau kamu nunggu telepon dia datang, atau kamu nunggu tindakannya, action tertentu dari dia, dan dia akan menundanya di sepanjang di sepanjang 1 minggu ke depan. Di awal September ini, di awal bulan September ini, karena kayak lagi mempertimbangkan banyak hal guys. The Three of Wands is buying time, bukan berarti membatalkan, no. Karena The Three of Wands itu selalu cerita tentang ntar tak pikirin dulu ya, atau I need time to process it. I need time to reconsider about that. The Three of Wands bukan tentang pembatalan, tapi penundaan ya. Apapun yang kamu tunggu dari Taurus ini sepertinya tidak akan kamu dapatkan di 7 hari ke depan, karena Taurusnya itu memilih untuk
memikir-mikirkannya dulu ya, terutama untuk kamu Aries, Leo atau Sagittarius, oke? Sagittarius kayaknya yang sedang menunggu ya, karena ada Temperance di sini. Oke guys, kita segera teruskan untuk arcana yang kedua, ada Virgo. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. A Queen of Cups, jatuh cinta, berjuta rasanya. The Queen of Cups ya, Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Virgo. Aku lihat di sini. The Queen of Cups adalah feminine nurturing energy. Ini Virgo yang sedang kamu kepoin ini jatuh cinta berat sama kamu. Sayang banget sama kamu, pengen jagain kamu, pengen jagainnya Queen itu beda dengan jagain King ya guys. Jagain King itu kayak protection, perlindungan, sementara jagain versi Queen adalah nurture atau memelihara dengan baik, memastikan kamu baik-baik saja. Ini Virgo akan sering nanya udah makan belum. Ini Virgo yang awalnya sangat pendiam atau pemalu sekali akan lebih sering menanyakan keadaanmu, lagi ngapain di 1 minggu ke depan ini ya, because this Virgo is in love with you I think. Terutama untuk Cancer, Scorpio, dan Pisces, it's like holding on something, a very big feeling for you, tapi tidak diserahkan guys ya. Itulah dia uniknya Queen ini. Jadi kalau misalnya kalian itu tipe yang suka ekspresif, itu akan lebih senang kalau dapat Knight of Cups, karena Knight of Cups itu orangnya akan menggebu-gebu, penuh dengan semangat begitu. Tapi Queen ini enggak guys, dia kan diam seolah-olah tidak ada rasa, pintar banget menyimpan perasaannya begitu, tapi besar banget. Piala terbesar yang bisa dipegang oleh seorang feminim ada di tangan Queen. Knight itu kecil guys, tapi menggebu-gebu. Oh, ditawarin berkali-kali kayak bilang I love you, kayak bilang aku sayang sama kamu, aku rindu sama kamu. Itu kerjaan Knight biasanya, energi Knight of Cups. Tapi kalau the Queen of Cups ini kan tenang banget, santai banget, but the feeling is very big for you. Oke? Dia kan lebih curious about you di 1 minggu ke depan, dan arahnya adalah nurturing, kayak pengen memelihara kamu. Jangan-jangan kamu mau dipelihara. Nurturing itu artinya memastikan kamu dalam keadaan baik-baik saja. It's not like protection, but to make sure you got everything you need. Keren banget deh. Keren banget deh lu kalau kamu yang punya energi ini ya, kalau ini orang yang sedang kamu kepoin. Oke? Kita teruskan untuk arcana yang ketiga, ada Capricorn guys. Silahkan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Halo. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Halo Kepi, oke. Ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. This is Empress energy. Kemungkinan Aries yang paling banyak kepo sama Capricorn. Gak harus Aries saja guys. Ini readingan general, siapa saja bisa. Tapi Empress energy ini adalah mandiri, independen ya, dan gak suka diganggu, gak mau bergantung. Paling gak suka kalau seandainya dia itu disuruh-suruh, dipaksa-paksa atau diarahkan, karena independen banget guys ya. Apa yang dia mau dia harus dapatkan, dan dia mampu melakukannya. Karena the Empress energy itu selalu tentang fruitfulness. Yang dia sentuh berhasil, yang dia rencanakan bisa dia jalani dengan baik, yang dia mau bisa dia dapatkan dengan caranya sendiri tanpa bantuan orang lain. Mandiri sekali. Empress ini biasanya single, nggak suka romance, nggak suka terikat dengan relationship. Oke, jadi kalau kamu lagi in crush dengan seorang Capricorn, dia tuh nggak pengen relationship, tapi dia pengen kamu mengagumi dia, memuji dia, memperlakukan dia as queen, seperti ratu, karena kan Empress ratu juga guys. Tapi dia agak berbeda dengan ratu-ratu lain di tarot, karena Empress ini given by the universe, energy the crown of the Empress katanya. Dan ini dia tuh disuruh mandiri. Jadi kalau dia bergantung pada orang atau kayak meminta orang, kayak apa ya,
menjadi tempat sandaran, ini biasanya kena ada tower. Ya, jadi don't expect too much from this Capricorn kalau ini berkaitan dengan romance atau relationship. 1 minggu ke depan dia terlihat mandiri banget dan lebih senang sendirian. Oke? Kok aku jadi sedih? Ya, gitulah kadang-kadang. Oke guys, kita ganti deck untuk pindah elemen. Elemen berikutnya adalah fire sign. Kita mulai dari Aries dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Kalau pandai Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Aries. Ya, ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Hai. Ada King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius yang paling banyak kepo sama Aries aku lihat di sini. King of Swords ini malas ngapa-ngapain guys. Oke. Jadi kayak mageran, nggak suka diganggu, defensif sekali, sensitif sekali, dan sensitifnya tuh karena konflik agresif ya guys. Jadi kalau misalnya tersinggung dikit marah, kalau misalnya ada yang nggak cocok yang dilakukan orang pada dia tuh akan kayak menunjukkan perlawanan. Oke, King of Swords gini-gini pun guys, walaupun dia terlihat duduk begini tapi siap bangkit dan bak-bok, bahkan mungkin nggak perlu bangkit tapi ayunkan pedang sana sini ya, galak gitu deh, lagi galak-galaknya. Jadi Aries ini keras banget guys, tipikalnya dari dulu memang seperti itu. Walaupun dia baik hati tapi keras banget ya, dan impulsif sekali. Jangan kamu coba-coba pancing-pancing deh ya, terutama kalau itu kayak nggak ada gunanya guys. Kayak aku ngerasa kalian itu kayak mau colek-colek dan kemudian gangguin, habis kalian guys. Coba deh gituin Aries, habis kalian. Jadi jangan diiniin, jangan diganggu. Tapi King of Swords ini guys masih aman untuk diajak bicara ya, asalkan tidak ada kesan pemaksaan atau enggak yang ribet-ribet yang diajak, topik pembicaraan yang diberikan ke dia masih bisa responsif gitu. Tapi kalau udah ribet, udah ini akan memicu pertengkaran, karena King of Swords itu ready to conflict, ready to make conflict. Oke? Oke guys, kita teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Spirit to come to this reading, please bless this reading. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Oke, cepat banget. Eight of Wands. Leo-nya mau bicara sama kamu guys. Aries, Leo, Sagittarius sama fire sign. Aku lihat paling banyak kepo sama Leo di sini. Please respond me well and fast. Cepat dan baik ya. Jadi Leo ini suka sekali dengan komunikasi yang right on point, yang efektif dan yang jelas ya, kayak mau minta kejelasan dari kamu, kayak mau menanyakan atau mengkonfirmasi sesuatu ke kamu, dan tolong dijawab dengan jelas dan cepat. I don't like waiting and I don't like drama. Clear, simple, dan jelas ya. Atau kalau kamu mau ngajak Leo bicara, selama motifmu adalah komunikasi yang clear, cepat, dan jelas, maka Leo ini akan meresponmu dengan baik sekali. Lagi dalam masa-masa serius guys. 1 minggu ke depan Leo yang sedang kalian kepoin ini orangnya serius banget. Gak suka yang neko-neko, gak suka yang ngambang-ngambang kayak tai. Harus yang clear dan yang jelas. Oke? Kalau kamu nggak bisa memberikan kejelasan atau kayak nggak jelas, ngalor ngidul, ngambang-ngambang gitu guys, lebih baik kamu nggak usah ngajak Leo ngomong deh di 1 minggu ke depan ya. Eight of Wands itu reciprocally. Jadi berbalasan di frekuensi yang sama. Kayak Eight of Pentacles kerja sama di frekuensi yang sama. Eight of Wands komunikasi di frekuensi yang sama. Kalau nggak nyambung, di cut off sama si Leo ini. Malas dia ngelanjutin. Terutama untuk kalian yang lagi PDKT sama Leo gitu ya, 1 minggu ke depan tak coba gitu. Terus kamu tanya kenapa ya matahari
panas banget gitu, malas dia jawab yang itu. Oke, oke. Kita teruskan untuk fire sign yang ketiga, ada Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Spirit to come to this reading, please this reading. Kepo sama Sagittarius. Halo Sagittarius, ada yang kepo sama kamu guys, bolehkah? Boleh dong, masa nggak boleh? Sagittarius mah suka dikepoin guys. Ini dia informasi yang bisa kamu ketahui mengenai Sagittarius di 7 hari ke depan ya guys. Hai, oke. Capricorn kayaknya paling banyak yang lagi kepo sama Sagittarius. Dan the devil is like addiction, toxicity, lagi berpikiran jelek, lagi merencanakan hal jelek, atau ada candu pada sesuatu, attached to something, apapun itu yang nggak bagus, yang nggak yang yang nggak bagus dan nggak baik guys ya. Kalau misalnya Sagittarius yang sedang kamu kepoin ini, yang kamu tahu adalah tipe peminum, pemabuk, penjudi, suka berselingkuh misalnya, itu kan ciri khas Sagittarius ya. Ya, dia melakukan itu lagi di 1 minggu ke depan. Kalau misalnya ada beberapa di antara kalian yang bertanya-tanya apakah Sagittarius ini menyimpan rahasia, ya dia menyimpan rahasia, dan rahasianya itu nggak bagus guys. Rahasianya yang jahat-jahat yang disimpan ya. This is the devil. Dan yang paling penting aku rasakan di sini kayak mau mengendalikan kamu guys, siapapun kamu yang sedang menonton readingan ini, kayak mau bikin kamu attached to them, kepikiran sama dia, tergila-gila sama dia, not in a good way. Apa yang harus aku lakukan Ray kalau Sagittarius yang sedang aku kepoin ini sedang dalam devil energy? Jauh-jauhlah dari dia guys. Semakin jauh kamu dari devil semakin bagus. Ya gak sih? Kan logikanya begitu ya. Nah, apapun itu godaan, apapun itu yang jelek-jelek, yang gak baik, selagi masih jauh guys, jangan semakin didekati gitu loh ya. Karena dia devil itu semakin kita beri perhatian, kita akan semakin tersedot atau kayak semakin nempel. It's magnetic guys. Tapi sayangnya magnetnya itu nggak bagus ya. Oke, bukan Sagittariusnya yang jahat ya guys. I don't know, devil energy is there. Jadi mau gimana dibilang? Oke. Semua major arcana datang dan pergi divine timing. Nothing you can do about that devil. Supaya keluar dari Sagittarius nggak bisa. Devil itu akan pergi tepat pada waktunya. Just stay away from this Sagittarian, oke? Oke, kita pindah deck lagi karena ganti elemen. Kita lanjutkan ke elemen berikutnya, ada air sign. Dimulai dari Libra dulu ya guys. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Just call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Kolektif yang lagi kepo sama Libra. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Libranya juga kepo sama kamu guys. Sesama air sign kayaknya Libra, Gemini, Aquarius yang lagi kepo sama Libra. Libra juga lagi kepo sama kamu. Kalian saling kepo guys. Jangan-jangan kalian menonton video yang sama saat ini. The page of sword is finding information, ready to fight after they got the information. Tapi dengan cara mandiri ya guys. Jadi gak akan percaya dengan orang. Dia hanya akan percaya dengan apa yang dia lihat, apa yang dia cari, apa yang dia tanyakan, informasi yang dia kumpulkan, itu yang dia percayai. Itulah makanya kadang-kadang page ini kadang-kadang kepo ini gak bagus guys. Kadang-kadang ya. Terutama jika kita itu tipe yang sulit sekali untuk realistis, atau kayak akan langsung kepikiran, mode overthinking. Kepo itu bisa kill you from inside ya. Kayak si Libra ini deh, dia cari informasi tentang kamu juga. Dan karena the page itu swadaya, artinya cari sendiri, kemungkinan yang dia temukan itu salah mengenaimu. Tapi dia hanya akan percaya pada itu guys. Mata aja bisa salah kan guys. Sering mata bisa salah. Ya, page ini akan selalu unstable. Semua page akan selalu unstable, biar bagaimanapun. Jadi just let it be. Karena Libra kalau lagi kepo agak-agak sulit untuk
diinin guys, apa namanya, kayak diingatkan, diarahkan supaya dia tuh lebih netral atau gimana, agak sulit. Karena begitu dia dapat informasinya, hanya itu yang dia percayai ya. And it's not your problem. Kalau seandainya Libra ini kemudian punya pemandangan tertentu tentang dirimu karena kekepoannya tadi, itu bukan urusanmu guys. Itu bukan urusanmu. Segala sesuatu yang dipikirkan orang tentang kita bukan urusan kita, karena yang make otak yang dipakai untuk berpikir itu adalah otak mereka, dan itu urusan mereka, nggak perlu dikonfrontasi apapun. Tapi ketika sudah mulai disampaikan ke kamu atau kayak udah mulai kayak diadu mekanik denganmu, menurutku kamu begini, nah itu baru urusan kamu ya. Tapi selama masih disimpan, dipikirkan sendiri, dicari sendiri, tidak disampaikan, it's not your business. I don't know, I need to say that to you because it's like kamu itu kayak kepikiran tentang kira-kira gimana ya pendapat si Libra ini tentang aku. It's not your business guys. Itu yang bikin kamu itu kacau balau kalau kamu memikirkan tentang kira-kira seperti apa pendapat orang tentangku. Itu bukan urusanmu, karena pikiran tersebut disimpan di otak dia, dan otak itu milik dia. Otak dia, bukan urusanmu, oke? Kita teruskan guys untuk air sign yang kedua, ada Gemini ya. Silakan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Please bless this reading for Gemini. Oh, inilah kalau Gemini ini double terus. Ganti ya, nggak mau. Biar aja Gemini-nya berbeda, nggak masalah. Oke, Aries yang paling banyak kepo sama Gemini. Aku lihat di sini Emperor datang guys. Aduh, lagi keras banget aku lihat di sini, kayak want to control everything, dominan sekali, lagi alpha sekali ya. Empress dengan Emperor itu sebenarnya sama-sama tentang independen, tapi beda gender ya guys. Bukan gender, beda energi, feminim dan maskulin kayak begitu. Dan tapi artinya beda banget sebenarnya. Karena Empress itu lebih ke arah nurturing atau ke arah fruitfulness, sementara Emperor itu lebih ke arah dominasi atau kayak apa namanya itu, alpha. Jadi Empress kita nggak bisa bilang dia alpha, enggak. Perempuan kalau dapat kartu Empress dia nggak akan alpha. Tapi kalau perempuan dapat kartu Emperor dia akan alpha. Maka tarot reader harus bilang alpha, yang mendominasi begitu. Jadi si Gemini ini akan keras kepala sekali, paling nggak bisa dibilangin, paling nggak mau diarahkan, mau menang sendiri, mau everything about alpha. Oke. Dan kalau seandainya dia tidak diikutin, dia tuh nggak marah guys. Itu dia parahnya Emperor ini. Beda dengan King of Pentacles. King of Pentacles juga alpha, tapi kalau dia nggak diikuti dia marah guys. Emperor kalau nggak diikuti dia sibuk sendiri, urusannya sendiri. Jadi itu ngeselin banget. Ini kartu Aries. Jadi kalau misalnya aku maunya ke Bali, plan liburan misalnya, oke, jangan dong Bali mulu, bla 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 bla. Kalau kamu gituin misalnya, nah sebagai Emperor, ya udah kalau lu nggak mau ke Bali, gua ke Bali sendirian. Nyebelin kan? Itu modelnya ya. Jadi kayak begitu yang akan kamu hadapi, Gemini yang seperti itu akan kamu hadapi di 1 minggu ke depan. Lalu apa yang harus aku lakukan, Ray? Kamu ikutin dia, karena alpha tidak suka dilawan, tidak suka dibantah ya. Kalau kamu mau bersama si alpha ini. Tapi kalau kamu bilang, ih amit-amit gue juga alpha, Ray, ya udah outkan aja, jangan berurusan sama dia 1 minggu ke depan ya. Oke, kita teruskan guys untuk air sign yang ketiga, ada Aquarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Halo. Kolektif yang lagi kepo sama Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudara? Oke, ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius yang paling banyak kepo sama Aquarius. Aquarius akan keluar sebagai pemenangnya. Eventually Aquarius will be the one who win atau will be the victory. Kamu kayak lagi ada debat sama Aquarius guys di 1 minggu ke depan. Akhirnya dia menang.
Apapun pertentangan, pertengkaran, kompetisi yang sedang kamu lakukan dengan seorang Aquarius yang kamu kepoin, dia akan menang pada akhirnya. Menangnya mutlak, telak katanya. Kamu sampai akan terbengong-bengong sendiri. That's the good things from Aquarian that I like, guys. Mereka tuh diam, ujung-ujungnya menang. Jadi itu bikin kayak kalau orang Medan bilangnya kecile. kayak ada yang diambil darimu tanpa kamu sadari dan dia menang. Kayak ada yang dilakukan dia diam-diam dan kemudian dia jadi pemenang. Kamu sampai kebingungan, kok gitu sih? But the Six of Wands adalah selalu kartu yang bagus ya guys. Kartu kemenangan ini kartu yang bagus. Jadi Aquariusnya menang, kamu harus senang. Kamu harus ikutan senang begitu, oke? Because it's a good energy, oke? Oke, sudah selesai dengan air sign. Kita lanjutkan ke elemen yang terakhir, ada water sign. Kita mulai yang pertama dari Cancerian dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Halo. Just welcome the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this collective. Kepo sama Cancerian. Hai Cancer, apa kabar saudaraku? Ada yang kepo sama kamu Cancer? Ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Oke. Everybody could be here, every zodiac sign could be here. The Tower itu tidak merepresentasikan zodiak apapun. Ada masalah, bukan masalah, hukuman. Ya, hukuman tepatnya yang akan diterima oleh si Cancer ini di 7 hari ke depan. The Tower hanya akan datang kalau kita salah jalan ya guys. Dan tujuan The Tower datang adalah untuk mengembalikan manusia ke jalan yang tepat. So this is a good card sebenarnya. Tapi yang menjalaninya itu ya guys, yang sampai empot-empotan. Karena The Tower ini bukan yang kecil-kecil ya. Malah petakannya bukan yang kecil-kecil, yang besar-besar. Kabar baiknya, si Cancer akan kembali ke jalan yang tepat yang harus dia lewati, ke jalurnya. Kabar buruknya, 1 minggu ke depan ini nelongso dia guys. Mari kita berdoa yang terbaik untuk Cancerian, oke? Ayo kita teruskan ke zodiak berikutnya di elemen air. Ada Scorpio. Silahkan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Sama Scorpio. Hai Scorpio. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, sesama water sign. Aku lihat yang paling banyak kepo sama Scorpio. Dan the Seven of Cups ini sibuk banget ya guys. This is multitasking. Everything happens all at once. Lagi banyak kerjaan, lagi sibuk-sibuknya di 1 minggu ke depan. Di setiap cupsnya Seven of Cups, there's opportunity. Jadi kalau 7 hal yang bikin dia sibuk di 7 hari ke depan, maka 7 kesempatan baik yang dia dapatkan di 7 hari ke depan. Tergantung yang mana yang bisa dia kulitin ya guys. Karena kan Seven of Cups ini kesempatan berbalut masalah. Jadi kalau bisa dikulitin masalahnya, this is opportunity. Kulitin masalahnya, yes, this is opportunity. Makanya orang yang dapat kartu Seven of Cups itu sibuk biasanya guys. Nggak banyak waktu untuk hal yang remeh-temeh. Oke. Dan hey, needs your help katanya. Scorpio yang sedang kamu kepoin ini butuh bantuanmu, tapi terlalu sibuk untuk menghubungimu. Bangke emang. Gaspol guys ya, silakan. Seven of Cups itu bukan kartu bahaya atau bukan kartu warning. Kalau kamu misalnya, ya aku juga lagi nggak terlalu sibuk, aku tak bantuin Scorpio, silakan dihubungi dari 1 minggu ke depan. Dia akan bilang dia akan senang banget dengan bantuan darimu ya. Oke, ayo kita teruskan ke zodiak terakhir. Ada Pisces di elemen air. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Kolektif yang lagi kepo sama Pisces, halo.
Oke, ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Halo. Libra, Gemini, Aquarius yang paling banyak kepo sama Pisces aku lihat di sini. The Three of Swords adalah kecewa, feeling betrayed, dihianati atau berkhianat. Tidak menepati janji atau seseorang tidak menepati janji padanya. Dia gagal menepati janjinya atau seseorang gagal menepati janji kepadanya, dan it's a hurt card ya guys, a hurtful card. Ini kartu yang menyakitkan. Jadi kayak akan ada air mata, kesedihan, kekecewaan di 1 minggu ke depan untuk Pisces yang berkaitan dengan pengkhianatan atau ketidakmampuan dalam menepati janji. Jadi kalau kamu kayak mau kibulin si Pisces ini guys, kamu akan sangat menyakitinya di 7 hari ke depan. Kalau kamu akan ingkar janji pada si Pisces ini, itu akan sangat membuat dia terluka di 7 hari ke depan. 7 hari ke depan, not 3 hari ke depan, 7 hari ke depan. Pikirkan baik-baik ya, karena ini menyakitin orang guys. Ini gak bagus karmanya. Oke. Atau kalau si Piscesnya yang kemungkinan akan membatalkan janji atau tidak menepati janjinya padamu, itu akan juga menyakiti hatinya. Karena The Three of Swords ini tiga-tiganya tersakiti, something like that. Kecewa banget. Oke. Kecewa. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan guys. Untuk edisi kali ini, aku yakin banyak hal yang bisa kalian dapatkan walaupun videonya singkat saja. Segitu saja sudah cukup. Jangan terlalu lama berkepo-kepo ya, nanti kamu overthinking, killing yourself from inside. Sampai ketemu lagi di readingan kepo 1 menit minggu depan. Thank you very much guys. Dadah.